Jadi sebenarnya sebelum ChatGPT pun orang udah pakai AI tapi nggak nyadar. Contoh yang gampang, yang punya handphone Oppo liatin pas dia lagi difoto mukanya pasti lebih ganteng dari biasanya. Itu dari siapa? Dari AI. Cuman Filter ya. iya, itu AI itu, filter itu AI. Cuman orang nggak terlalu maksudnya ngeh, "Oh, gue jadi ganteng ya udah sih, bagus-bagus aja." Tapi kan yang kita tanyain macam-macam ya nggak? Iya kan? Apalagi kalau cuman misalnya 2 tambah 2 biasa. Coba kalau kayak pertanyaan anak-anak itu kan, "Apakah arti hidup ini?" Atau apa gitu. Nah kan itu kan pertanyaan abstrak, ya kan? Tetap harus bisa ada ininya kan, channel-nya supaya dia bisa jawab, bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Untuk AI bisa jadi pintar dia harus di-training oleh data. Data harus banyak banget kan. Microsoft bilang, dia nuduh, kamu nyolong data dari mana tuh?" "Oh iya, saya nyolong data dari OpenAI." "Oh, saya laporin kamu." "Laporin aja. Coba tanya OpenAI, ngambil data dari mana?" Tada. Jumpa lagi World Lifers di podcast World Life by Payung. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan artificial intelligence. Saya rasa kita semua mungkin sudah tahu ya, ada fenomena baru di mana AI sekarang sudah mulai masuk ke sela-sela kehidupan kita ya. Dulu ada istilahnya ChatGPT, dan di bulan Februari ini atau akhir Januari lalu ada kemunculan kompetitornya ChatGPT, yaitu DeepSeek R1. Ini sangat fenomenal karena merubah konstelasi ya, kompetisi di industri artificial intelligence. Nah, kita akan mencoba membahas dengan ahlinya ya, yang nanti kita akan ngobrol panjang dengan beliau agar kita tahu bagaimana nih kita bisa membaca fenomena ini, memanfaatkannya atau mengantisipasi keburukannya ya, termasuk nanti bagaimana efeknya terutama ke dunia pendidikan ataupun dunia kerja. Nah, tunggu apa lagi? Kita langsung aja ketemu dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Yudi Yunardi. Ya. Apa kabar? Baik. Ini saya panggilnya Bang aja ya. Bang aja. Nah, audiens kita banyak kan kaum milenial sama Gen Z juga. Betul. Bang Yudi ya. Boleh. Ya, jadi terasa lebih Dekat ya. Ya. Pak Yudi Yunardi ini kita bisa sebut sebagai pakar dan pengamat industri IT. Ya, beliau adalah secara pendidikan sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lama malah melintang di industri IT ya. Ya. Bang Yudi ya. Terus sekarang menjadi pengajar di Indonesia Banking School, Kemang. Ya. Dan juga beliau ini adalah instruktur di Ruang Guru dan pernah terpilih sebagai instruktur terfavorit. Jadi malu ya. Luar biasa kan ya. Nah, jadi kita akan mewawancarai lah ya, atau mungkin bincang-bincang santai ya, terkait dengan AI, khususnya kemunculan DeepSeek ya, DeepSeek R1 versus ChatGPT. Nah, mungkin sebagai pembuka, Bang Yudi ya, kita ingin tahu dikit, mungkin audiens atau World-lifer ada yang masih AI itu apa sih sebetulnya gitu kan? Dan fungsinya apa gitu? Mungkin bisa dijelasin singkat ya, Bang Yudi. Jadi mungkin ya pertama itu karena saya lihat di masyarakat, sebenarnya nggak usah masyarakat awam, bahkan orang yang di industri AI itu suka mempertukarkan antara AI, machine learning dan deep learning. Pokoknya intinya yang simpel aja ya. Saya
nggak bikin ini jadi kuliah ntar. AI itu adalah payung besarnya, di dalamnya ada machine learning, di dalamnya lagi bagiannya adalah deep learning. Jadi jangan sampai ketukar, itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian karena ntar kita akan ngomong lebih jauh masalah beda si ChatGPT dengan si DeepSeek. Perkembangan AI awalnya dulu deh, kenapa sih sampai kita ke sini, sampai kita ke AI sebelum kita ke DeepSeek gitu ya. Kenapa sampai kita ke AI? Awalnya itu adalah query. Query ini model paling primitif lah ya. Query. Ada 1000 data, kita mau nge-query dengan perintah yang aneh, dengan perintah yang orang awam nggak tahu kan. Query 1000 data kita akan kecek satu-satu. Ini query ini apa ini? Nah, Harus dijelasin juga nih query ini apa. gampang. Query itu apa? Lo sering nge-Google, nah itu query namanya. Cuman itu udah bahasanya udah canggih pakai bahasa sehari-hari. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu bahasanya harus kita misalnya mau cari C, if A sama dengan 5, B-nya berapa? Bahasanya masih aneh zaman dulu itu. Query zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang anggap aja Google gitu ya. Tapi intinya bukan itu. Intinya kalau query itu ada 1000 data, kita akan ngecek 1000-1000-nya. Any kind of query kita ngecek 1000 data itu. Ini harus diingat dulu. Nanti ada hubungannya. Itu query. Baru nanti kemudian ada lagi perkembangan berikutnya query yang sudah menggunakan bahasa natural. Dulu bilangnya Natural Language Processing, NLP. Sekarang NLP singkatannya udah bukan Natural Language Processing, tapi Neuro Linguistic Programming. Beda lagi. Nah, si NLP ini dulu sama kayak yang kita alami dengan Google sekarang. Kita bisa nyari apa aja dengan pakai bahasa kita kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa slang, anything bisa. Itu udah lebih advance lagi. Kemudian yang berikutnya itulah nanti yang kita sampai ke DeepSeek. Apa bedanya? Nah, apa tadi pas waktu kita nge-query dengan bahasa natural itu ada perkembangan berikutnya lagi di mana ini baru mulai muncul cikal bakalnya AI, di mana dari 1000 data itu si komputer ini udah bisa memilah-milah, udah bisa ngambil kesimpulan secara basic deh ya. Basic bagi kita basic, zaman dulu canggih ya. Jadi soalnya saya belajar tuh. Ya ada yang namanya programming in logic. Maksudnya gini, misalnya A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, komputer udah bisa langsung menyimpulkan, oh A lebih besar dari C. Bagi kita itu heboh. Bagi kita itu biasa. Zaman dulu tuh heboh itu. Itu programming in logic. Sesudah itu barulah masuk ke AI di mana logic itu ditambah algoritma dan yang perbedaan lebih besarnya dia bisa nyari data sendiri. Nggak cuma 1000 kan. Mau yang live, ya tergantung kita pakai ChatGPT yang bayar atau enggak kan. Mau data yang live, mau data yang kita upload atau apa. Nah, AI itu kurang lebih sekarang kita sampai di situ. Sebelum ke DeepSeek R1. Oke, jadi AI ini kan sebenarnya udah istilahnya lama ya, ditemukan juga ya. Nah, tapi kan baru kemudian menjadi viral lah itu atau vibe gitu ya. Terutama ketika kemunculan ChatGPT, ya kan. Jadi disitulah kemudian publik atau siapapun orangnya itu bisa merasakan manfaatnya AI. Betul. Ya kan. Ya. Sampai orang juga bisa bikin artikel, bahkan di dunia pendidikan kalau mau bikin makalah bisa pakai ChatGPT. Oh udah itu memang. Udah ya nih. Nah, ini mungkin yang saya mau tanyakan Bang Yudi ya. Kenapa baru pada saat ChatGPT muncul itu kemudian AI seperti apa istilahnya menjadi seperti teknologi yang kemudian membanjiri kehidupan manusia gitu ya. Bahkan sekarang muncul lagi DeepSeek gitu kan ya. Iya. Kira-kira bagaimana tuh fenomenanya? Nah, jadi sebenarnya sebelum ChatGPT pun orang udah pakai AI tapi nggak nyadar. Contoh yang gampang, yang punya handphone Oppo liatin pas dia lagi di foto mukanya pasti lebih ganteng dari biasanya. Itu dari siapa? Dari AI. Filter ya? Iya, itu AI itu, filter itu AI. Cuman orang nggak terlalu, maksudnya oh gue jadi ganteng ya udah sih, bagus-bagus aja. Nah tadi yang Bang Anda bilang
manggilnya Bang Anda nggak apa-apa, karena saya juga kenal dari dulu manggilnya Bang Anda ya. Nah, bahwa kenapa ini bisa jadi hype, karena pas yang sekarang ChatGPT itu berpengaruh di banyak bidang. Kalau tadi kan cuman kamera, ya udah sih foto-foto gue bagus, that's it, selesai. Kalau ini kan enggak, pengaruh di mana? Bikin artikel, bikin PR, bikin makalah, bikin resume CV, nyari calon pekerja, recruiters, banyak bidangnya. Makanya sekarang jadi duar gitu kan. Itu dia. Ya, oke. Jadi istilahnya tuh AI sekarang betul-betul bisa dipakai untuk palu gada lah istilahnya. Iya. Bahkan bisa curhat juga kan. Betul, betul. Iya, curhat loh. Ada AI yang menerima curhatan kita. Buat yang nih Gen Z millennials yang putus cinta, lu bisa ngobrol di situ. Betul. Ya bahkan nih untung, tapi saya nggak akan ngomong namanya. Saya punya teman kantor. Jadi sekarang dia untungnya udah nikah. Dulu pas zaman jomblo, dia pernah mencanangkan di tengah kantor, kita kan orang IT biasa lah, suka agak gokil ya. Gue nggak mau pacaran, gue udah punya Google. Zaman dulu belum ada ChatGPT ya, dia cuma pakai Google. Jadi dia nganggepnya ya kan Google bisa dipersonifikasikan sebagai cewek, bisa gitu kan. Ya. Kamu gimana kabarnya, gini-gini, that's it. Udah loh. Dulu orang ini udah, mudah-mudahan saya nggak ketelepasan ngomong namanya, tapi pokoknya si Opek ini dulu udah pernah juga. Apalagi sekarang lebih bisa lagi gitu loh, lebih pintar lagi kan si ChatGPT dibanding si Google kemarin. Tapi secara sederhana ya. Ya. Bagaimana mungkin Bang Yudi bisa menjelaskan dalam kalimat yang sederhana dan singkat. Ya. Bagaimana mesin gitu kan ya. Itu bisa menggantikan kecerdasan manusia. Iya kan ya? Ya. Sehingga sampai juga bisa mengartikan pesan gitu kan ya, yang kita kirim, ya kan? Ya. Yang kemudian meresponnya layaknya seperti manusia biasa. Ya. Gimana tuh cara menjelaskannya secara singkat? Oke. Sebenarnya tadi harus mengerem hasrat untuk menjelasin secara jargon ya. Tapi karena pengen sih, doyan saya. Oke, nggak apa-apa. Yang gampang gini aja dulu. Ingat tadi kita udah ngomongin masalah natural language processing, neuro linguistic programming. Itu kata kuncinya. Karena pas orang ngomong walaupun verbal tapi kan diartikan dalam bentuk tulisan kan. Langkah pertama, bagaimana membuat komputer mengerti apa yang ditulis. Jadi kan kita misalnya simpelnya gini ya. Google, tolong cariin komputer yang paling besar dong. Itu bahasa kita. Tapi harus ditransfer ke komputer supaya dia ngerti kan. Google search komputer besar berapa? 20. Kayak gitu. Nah, dari bahasa kita ke bahasa dia, itu langkah awalnya dulu. Begitu udah sampai ke bahasa dia, udah masalah programming aja kan. Oke. Itu baru satu. Tapi kan yang kita tanyain macam-macam ya enggak? Ya kan? Apalagi kalau cuma misalnya 2+2, biasa. Coba kalau kayak pertanyaan anak-anak gitu kan, apakah arti hidup ini atau apa gitu. Itu kan pertanyaan abstrak, ya kan? Tetap harus bisa ada ininya kan, channelnya supaya dia bisa jawab, bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Makanya, simpel anggap gini aja. Dia udah nyiapin ada banyak query di dalam, tinggal lihat, ini arahnya kemana, larinya kemana. Based on apa? Based on tadi neurolinguistic programming. Ini orang udah dipecah nih. Jadi katakanlah dia nanya satu kalimat, si NLP ini udah bisa mecah-mecah. Ini kesini. Kurang lebih kayak gitu bahasa awamnya. Makanya kadang-kadang sering juga dia salah jawab. Betul. Karena dia nggak bisa mengerti. Kasarnya misalnya kita ngomong kata-kata kalimat yang exactly sama, tapi kata-katanya ada yang kita pindahin ke depan ke belakang, jawaban bisa beda. Betul. Jadi kalau zaman dulu ya sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu itu kan ada juga AI yang dibangun oleh beberapa startup Indonesia kan, ada startup AI juga kan. Iya. Dan itu pas kita pakai itu kadang-kadang ngasih Iya. Gak usah sebut nama. Baru mau untung. Nah, siatnya tadi saat ini dengan ada ChatGPT atau bahkan DeepSeek gitu kan. Itu hampir flawless gitu. Itu istilahnya ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa masuk ke pembahasan yang kontemporer terkait dengan
ChatGPT dan DeepSeek ini ya. Iya, iya. Ini kan menarik karena di mana-mana sekarang DeepSeek ini lagi dibahas ya. Iya, Bang betul, Yudi ya. betul. Ini baru keluar kapan sih? Sekitar DeepSeek R1 ya. kapan? Jadi gong meledaknya itu adalah di 27 Januari. Tapi itu bukan dia keluarnya karena dia itu udah lama dibikinnya. Dibikin oleh si Liang Wongfeng ini udah lama, udah dari let's say itu di 2023 dia udah announce. Jadi waktu itu namanya kalau saya nggak salah DeepSeek VL ya. DeepSeek VL itu udah ada. Dia udah bikin papernya. Ya. Jadi sama aja kayak ChatGPT. ChatGPT itu dibuat oleh OpenAI berdasarkan paper yang diterbitkan Google. Nah, ini juga gitu, dia udah bikin papernya. Dia udah kasih, tapi waktu tahun 2023 itu belum ke semua orang, masih ke orang terbatas. Ini kan coba beta tester lah istilahnya kalau di IT mungkin ya. Coba udah kelihatan, tapi dari papernya pun udah wah, ini beda nih. Tapi saat itu belum terlalu ngetop. Karena masalahnya lagi gini. Coba kalau kita ngomongin Meta, orang langsung tahu Mark Zuckerberg. Nggak ada yang nggak tahu mukanya kayak apa. Nggak ada yang nggak lihat videonya. Oke? Apple, Steve Jobs. Sekarang kita ngomongin DeepSeek R1, siapa? Mungkin ada beberapa yang tahu Liang Wongfeng. Cari videonya, cari fotonya, susah sedikit. Terlepas dari dia di Cina kayak gimana, tapi memang dia orangnya tertutup, nggak banyak ngomong. Jadi makanya kita juga suka agak bingung ininya. Ini orangnya mana sih gitu. Karena orangnya sendiri unik gitu ya. Cuman kita nggak ngebahas orangnya karena banyak yang bisa dibahas dari si Liang Wongfeng ini. Tapi dari si DeepSeek-nya itu ya memang dia pertama kali sebenarnya di 2023, kemudian gongnya itu di 27 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya yang informasi yang saya baca gitu ya. Liang Wongfeng ini kan dia punya produk sendiri sebelum DeepSeek ya. Betul. Iya kan? Dan dia termasuk bilioner di Betul. ya. Ya. Ya kan? Dan ini cuma kayak semacam ekstrakurikuler lah. Iya. Ya gitu. Ya kan? Nah dikerjain juga oleh nggak terlalu banyak orang juga kan ya di dalam tim itu kan. Betul. Jadi dia itu sebenarnya punya perusahaan hedge funding yang sukses. Dan karena dia orang IT, ya biasa lah ya, kayak Bill Gates gitu kan, walaupun udah kaya tetap aja masih suka iseng kan. Dia juga gitu, dia bikin side project gitu ya, dia beli Nvidia H200 gitu ya, ada berapa ribu, dia beli, dia bikin gitu. Karena memang dia kuliahnya itu di bagian apa, computer engineering something ya, saya lupa apa, logical computer engineering atau apa gitu ya. Karena memang mendukung, emang dia doyan gitu, udah dapet duit banyak. Karena memang kenapa dia di dunia per AI-an, walaupun waktu itu dia buka usahanya kan hedge funding ya, tapi sampai gede itu dia pakai teknologi AI itu untuk memprediksi pasar. Makanya terus dibilang kan, oke, mungkin AI-nya bisa gue buat jadi produk sendiri nih, karena itu udah dipakai di hedge funding, dia udah dipakai. Gitu. Di awalnya pemain trading lah ya. Iya, emang dia pemilik perusahaan, foundernya namanya High Flyer hedge funding ya. Nah terus kan ada waktu pas kemunculan dari DeepSeek ini ya kan, saya termasuk mungkin yang awal juga menggunakan ya. Iya. Itu terasa banget seperti ya experience-nya nggak beda jauh dengan ChatGPT. Yang bayar apa yang gratis nih? Yang saya ingin gratis ya. Ya nggak beda jauh ya kan ya. Iya. Ya kan, bahkan mulai dari experience dari kita sign up ya, ya kan, kemudian onboarding masuk ke dashboardnya gitu, hampir mirip ya kan. Sehingga banyak akhirnya bahkan ChatGPT sendiri ataupun beberapa kalangan di Amerika mengatakan ini plagiat dari ChatGPT. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Oh bisa sekali, cuman oke, ini karena menarik sekali. Jadi pertama kita pakai bahasa yang simpel dulu ya, yang enteng. Karena memang ini ada beberapa layer. Pertama gini, yang pertama dulu. Dari Microsoft itu dia udah bilang bahwa, oh kamu nyolong. Karena untuk AI bisa jadi pintar dia harus di-training oleh data. Data harus banyak banget kan. Microsoft bilang, dia nuduh, kamu nyolong data dari mana tuh? Oh iya, saya nyolong data dari OpenAI.
Oh, saya laporin kamu. Laporin aja. Coba tanya OpenAI, ngambil data dari mana? Tara. Kenapa? Karena OpenAI itu dia ngambil data dari internet kan, dari seluruh dunia kan. Dengan persetujuan pengguna enggak? Enggak. Itu dia masalahnya. Memang betul. Ya whatever you call it ya, plagiat atau apa. Bener dia ngambil data. Tapi dengan cara yang sah. Jadi dia ke OpenAI. Kan OpenAI jualan API nih. Ya. Perlu disebutin nggak? Ini bukan orang IT kan. Pokoknya dia kayak ada pintu masuknya lah ya di OpenAI. Bayar gitu. Nah si DeepSeek ini dia bayar. Gue mau pakai dong. Gue bayar nih. Udah. Dia bayar. Nah terus begitu udah mulai jadi DeepSeek. Sebelum R1 keluar ya. Dia udah mulai. Ini aktivitasnya banyak banget nih. Ya wajar dong. Orang lagi belajar kan banyak. Langsung ditutup. Sama si OpenAI. Udah ditutup. Udah selesai. Tapi dia udah dapat data. Udah keluar. Marah lah. Microsoft marah. Google marah. Karena kan OpenAI itu gabungan barengan punyanya si Microsoft, Google karena emang dia yang bikin publish research-nya kan, Microsoft karena yang bayar, Google apa ini juga ya gitulah. Mereka OpenAI menggunakan resource Google, resource Iya gitu. Karena itu benar plagiat. Sebenarnya bukan plagiat. Kalau plagiat enggak, nanti saya bisa jelasin teknisnya. Tapi dia ngambil data dari OpenAI benar. Betul. Nah, OpenAI juga ngambil data illegally dari seluruh dunia. Iya gitu. Jadi ini lucu juga ya, dan berarti kan istilahnya tuh si DeepSeek ini tidak mesti ngambil data dari apa istilahnya kolam yang besar. Iya. Karena dia dapat datanya justru dari yang sudah disaring. Iya betul. Iya, dari si OpenAI ya. Betul. Sehingga makanya waktu yang dia perlukan untuk membangun engine AI seperti DeepSeek sekarang itu lebih cepat ya. Iya. Cuman gini, ini ada masalah bagi kita orang IT, itu ada yang lebih heboh dari itu. Karena tadi kan makanya kalau misalnya Bang Anda bilang ini plagiat, no. Justru kebalikannya sekali. Ingat tadi yang saya bilang masalah query 1000 data 1000 dilihat, itu zaman dulu plus OpenAI kayak gitu. Ada query dia akan ngecek. DeepSeek nggak kayak gitu. Ini yang buat bagi kita itu benar-benar kok gak ada yang kepikiran. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah dia nggak begitu ada query sebelum ngecekin 1000 data, dia ngeliat dulu ini query-nya ke arah mana. Jadi singkatnya gini supaya lebih simpel pemahamannya. Kalau ChatGPT itu kayak Einstein ditambah Shakespeare ditambah Pablo Picasso ditambah siapa tapi digabung jadi satu entity. Jadi satu entity, udah begitu ada orang nanya, ya udah kesini semua. Kalau DeepSeek nggak kayak gitu. DeepSeek itu kayak universitas, di dalamnya ada fakultas-fakultas teknik, hukum apa. Begitu ada query, diputusin dulu. Ini yang jawab siapa nih? Oh, dari kata-kata kalimatnya ini berhubungan sama hukum. Oh ya udah, ke bagian hukum. Nanti akan ngambil datanya dari bagian hukum, sehingga data yang diproses lebih sedikit, lebih cepat, lebih hemat energi. Beda dia makanya. Itu kita orang IT begitu melihat, gila, ini keren banget gitu. Jadi istilahnya tuh resource-nya dikategorize di spesialisasi. Iya. Sehingga istilahnya ketika ada query, itu di filter dulu nih, yang kemana nih? Iya, istilahnya kalau di ChatGPT, even mungkin misalkan itu Einstein, kalau ditanyain tentang ilmu karawitan juga. Iya. Gila kepikiran karawitan. Oke. That's a good one.